Sifatnya kan subjektivitas. Kapan terjadi penghinaan? Ketika seseorang sudah merasa terhina dengan apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contohnya misalnya, ya. Oke, Bang mungkin boleh tanggapan Bang mengenai pesulap merah yang menolak untuk meminta maaf. Ya, jadi kita memang meminta agar pesulap merah itu kan meminta maaf, ya, karena kalau menurut kacamatanya Mbak Rara, pernyataannya dia, ya, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rara waktu MotoGP di Mandalika itu adalah stand up comedy, ya. Ini kan suatu pendapat yang sangat subjektivitas. Karena kalau memang misalnya kehadiran Mbak Rara di sana sebagai stand up comedy, tentunya banyak pihak yang akan marah. Banyak pihak yang akan merasa keberatan, ya. Contohnya adalah penyelenggara, ya, Mandalika, ya, dan juga tentu MotoGP-nya. Tapi kan kita tahu apa yang dilakukan oleh Mbak Rara itu tidak ada yang komplain, bahkan menjadi viral di dunia, dia dikenal dan Indonesia semakin dikenal karena ada kearifan lokalnya. Itu menandakan bahwa apa yang terjadi di Mandalika pada waktu itu tidak ada yang aneh, tidak ada yang lucu, tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Ya, karena juga tidak ada orang yang sampai hari ini mempermasalahkan secara hukum. Nah, jadi ketika dia memberikan suatu statement yang itu secara subjektivitas telah merasa menodai harga diri dan nama baiknya Mbak Rara, wajar kan kalau dia minta agar ada permintaan maaf. Sebagai masyarakat timur kan itu suatu hal yang lumrah saja. Ya, kita artinya itu menyenggol orang dengan tidak sengaja aja di supermarket, kita akan say sorry, maaf ya. Ya, apalagi ini ada suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan, patut dikatakan itu menciderai harga diri dan nama seseorang. Nah, walaupun demikian juga menjadi haknya Marcel, ya, pesulap merah ya, Marcel ya, kalau memang dia menolak untuk meminta maaf. Karena mungkin dia punya pemikiran yang lain, memiliki kacamata yang lain yang menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang wajar. Ya, karena kalau dikatakan dia ingin mengedukasi, kalau bicara masalah edukasi itu tanggung jawab pendidik. Ya, dan banyak cara untuk mengedukasi seseorang atau mengedukasi masyarakat tanpa harus dengan cara yang memojokkan dan mempermalukan orang lain. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan. Silakan kalau memang tidak mau minta maaf, maka kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Mbak Rara setelah ini. Karena beliau bilang karena tidak menyebut nama gitu Bang. Terus juga Abang juga bilang kan menunggu permintaan maafan dari beliau. Ini sudah dalam masa tenggang waktu tersebut dan apa upaya hukum selanjutnya Bang? Kalau dikatakan tidak menyebut nama, ini kita sangat naif sekali ya. Ya, sangat naif sekali. Karena seperti yang saya pernah sampaikan juga bahwa kadang-kadang kita tidak perlu menyebut nama, tapi kita tahu siapa yang kita maksud. Masyarakat tahu siapa yang dimaksud. Ya, contohnya misalnya kalau kita mengatakan inisialnya atau misalnya ciri-cirinya, ya, pesepak bola seragamnya merah, ya, nomornya 7 gitu ya. Usianya 37 tahun, asalnya Portugal, ya, viral saingannya Lionel Messi. Orang pasti tahu. Itu adalah Cristiano Ronaldo. Ini juga sama saja. Kalau kita mengatakan ini pawang hujan yang viral terkait dengan masalah pengendalian hujan yang ada di MotoGP Mandalika menggunakan singing bowl, apakah kita perlu masih menyebutkan nama untuk bisa menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Rara? Saya rasa tidak perlu. Dan itu sama saja. Dan secara hukum mengenai masalah penghinaan ini, itu sifatnya kan subjektivitas. Kapan terjadi penghinaan? Ketika seseorang sudah merasa terhina dengan apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contohnya misalnya, candaan ini, teman sama teman candaan. Misalnya kepala lu peang gitu misalnya. Loh, dia terima, dia nggak ada masalah, dia fine-fine saja. Maka tidak ada yang namanya penghinaan. Tidak ada namanya yang pencemaran. Walaupun mungkin dia posting itu di YouTube-nya, di Instagram-nya. Ya lucu-lucuan misalnya, kepala lu peang gitu misalnya, dan kawannya nggak tersinggung, menganggap itu suatu hal yang biasa, tidak ada yang namanya penghinaan,
tidak ada yang namanya pencemaran nama baik. Tapi kalau misalnya kemudian dengan bahasa yang sama, gaya yang sama, diposting juga di tempat yang sama, kepala lu peang, dan dia tersinggung, dan dia mesti dipermalukan, maka telah terjadilah yang dikatakan pencemaran nama baik dan mempermalukan orang lain. Jadi ini juga sama saja, ciri-ciri itu sudah bisa mewakili, karena kadang-kadang kita tidak perlu untuk menyebutkan nama. Contohnya misalnya advokat yang populer, pakai baju misalnya warna-warni, misalnya begitu, banyak cincinnya misalnya. Apakah kita perlu sebut nama? Tidak perlu, saya rasa. Semua orang pasti tahu. Ya, beliau adalah advokat senior yang sangat populer. Dan namanya kita semua pasti tahu. Nah, jadi janganlah berkilah hanya gara-gara tidak menyebutkan nama. Karena di postingan yang diperlihatkan ke kami, fotonya pun ada. Jadi itu sudah cukup bahwa apa yang dimaksud sebagai stand up comedy itu adalah Mbak Rara, dan wajar kan kalau Mbak Rara minta sebaris kalimat permintaan maaf. Itu tidak akan membuat harga dirinya jatuh dengan permintaan maaf. Ya, karena ini bukan bicara mengenai masalah ilmu dan keahlian tentang keahlian sebagai pawang hujan dan sebagai pesulap dan paranormal dan perdukunan. Tidak, ini hanya perbuatan. Jadi saya hanya melihat bahwa ada orang yang merasa dipermalukan. Oke, sekarang pesulap merah menggandeng Hotman Paris, Bang. Banyak netizen bilang ketar-ketir nanti lawyer para si dukun-dukun gitu. Bagaimana tanggapan Abang? Pertama, saya bukan lawyer dukun. Ya, saya lawyernya Rara yang kebetulan profesinya adalah pawang hujan. Ya, ketar-ketir, apa yang membuat saya ketar-ketir? Apa yang membuat saya ketar-ketir? Sepanjang yang kita bicarakan adalah konteks masalah hukum, fine-fine saja, karena itu profesi saya. Ya, kalau misalnya berbeda pendapat, memang seperti itu. Karena teori hukum juga mengatakan 2 orang advokat atau 2 orang ahli hukum akan ada 3 pendapat, itu wajar-wajar saja. Jadi nggak ada yang membuat saya ketar-ketir. Dan saya juga perlu katakan, saya juga berteman dengan beliau, dan saya bukan sekali 2 kali berhadapan dengan beliau dalam satu perkara yang berseberangan dengan saya. Ya, dari mulai kasusnya beberapa kasus yang lalu, ya. Jadi apa yang membuat saya ketar-ketir? Saya nggak mengerti kenapa netizen menganggap bahwa kalau dengan menggandeng advokat senior terus kita harus ketar-ketir. Tidak, ini hanya bicara mengenai masalah argumentasi hukum dan bicara mengenai masalah bagaimana cara kita memandang hukum itu. Nah, perspektifnya berbeda boleh-boleh saja. Ini kan seperti yang tadi saya katakan, ya, tentang profesi apapun, ya, bukannya profesi advokat. Profesi paranormal pun kan saya kira sah-sah saja. Semua orang punya cara yang berbeda, teknik yang berbeda. Ya, jadi saya kira terlalu berlebihan kalau misalnya kemudian netizen mengatakan bahwa ketar-ketir itu suatu kata yang menurut saya juga sebenarnya tidak beralasan. Ya, karena janganlah artinya itu kita menghakimi, janganlah kita suhujon, ya, menganggap bahwa orang lain itu lebih kecil dari orang lain. Janganlah kita menganggap bahwa ada satu orang yang lebih besar dari orang lain, sehingga ketika orang yang kita anggap besar itu berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih kecil, orang itu ketar-ketir. Itu suatu statement yang tidak ilmiah dan tidak intelektual. Oke, Bang. Sekarang kan Hotman Paris siap merapat ke Pesulap Merah, Bang, karena Pesulap Merah juga sempat konsultasi dengan beliau bahwa memang katanya tidak ada undang-undang yang menentukan ketentuan perdukunan di Indonesia. Bagaimana, Bang? Seperti yang saya katakan, saya tidak bicara masalah dukunnya. Saya tidak bicara mengenai masalah ilmu perdukunan, catat. Tidak bicara mengenai masalah ilmu dukun. Ya. Kalau bicara masalah ilmu dukun, saya ingat ininya ketika saya menangani kasus Jason Perangin Angin versus Cut Meme, di mana saya pegang Jason Perangin Angin, Bang Hotman Paris pegang Cut Meme. Itu juga mengenai masalah perdukunan kan dia, tapi ini sekali lagi bukan mengenai masalah perdukunan. Yang saya persoalkan adalah ada orang yang memperolok-olok orang lain. Ketika orang lain tersebut melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan profesi yang dia punyai. Ya, ini bicara tentang masalah kita mempermalukan orang lain. Kita mengolok-olok orang lain dengan dasar alasan apapun, edukasi atau apapun. Jadi bukan bicara mengenai masalah ilmu perdukunan, tapi ketika ada orang mengolok-olok orang lain, orang yang diolok-olok itu merasa tercemar, kan ini adalah suatu hal yang wajar saja secara hukum. Ya, jadi jangan dibelokkan ini seolah adalah masalah perdukunan. Tidak, saya nggak paham masalah perdukunan.
Dan memang masalah perdukunan itu masih dalam rancangan undang-undang KUH pidana. Tapi saya bukan masalah seperti itu, tapi masalah ada orang yang memperolok orang lain di depan publik. Karena media sosial itu kan sama dengan area publik, sudah banyak yang melihatnya. Jadi ini masalahnya. Jadi jangan salah menafsirkan apa yang menjadi pokok persoalannya. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, contohnya misalnya ada orang yang bukan mendiskreditkan suatu profesi, misalnya wanita malam misalnya. Ya, siang-siang sebagai wanita baik-baik, mengurus anak, berinteraksi dengan warga, kemudian malam dia melaksanakan profesinya sebagai wanita malam misalnya. Ya. Karena di masyarakat kita sebagian masih berpikir wanita yang bekerja malam itu tidak baik. Nah, warga tidak tahu, tapi ketika dia tahu, kan bukan berarti warga itu langsung demi edukasi supaya masyarakat yang lainnya tidak terbohongi oleh wanita itu. Dia kemudian bikin tayangan di YouTube-nya, di Instagram-nya. Saya bongkar bahwa wanita yang selama ini kita anggap baik-baik adalah dia wanita malam. Loh, memang benar dia wanita malam. Tapi apakah harus dengan cara seperti itu? Untuk mengedukasi, mengingatkan masyarakat di sekitarnya tentang bagaimana profesi wanita itu sesungguhnya? Saya kira tidak seperti itu. Ada cara lain yang lebih bijaksana. Merasa tercemar Bang, mungkin kerugian apa aja sih Bang after ini? Sampai sejauh ini kalau bicara mengenai masalah apa yang dirugikan, ya tentu masih nama baik, ya masalah harga dirinya, ya, karena akhirnya orang menganggap bahwa profesi yang dijalani oleh Mbak Rara hari ini adalah profesi yang menjadi suatu big question, kan begitu kira-kira intinya. Sementara dia itu bekerjanya secara profesional, dia sudah tunjukkan ke teman-teman media bahwa ada beberapa perusahaan juga yang memakai dia dan ada kontraknya, kan begitu kira-kira intinya. Masalah kita mau menganggap itu artinya nggak benar atau nggak benar, kan bukan urusan kita. Orang yang mengontraknya masih percaya kok. Orang yang mengontraknya masih memberikan dia kesempatan untuk bekerja sesuai dengan profesinya, kok kenapa kita yang kepo? Ya, kalau kita nggak percaya, ya kita jangan pakai pawang hujan. Tapi jangan kita paksa orang lain untuk tidak percaya dengan apa yang dia yakini. Kalau kita mengedukasi, ya edukasi dengan cara yang baik. Ingatkan dia secara agama misalnya, atau secara apapun yang tanpa harus memojokkan dan menjudulkan orang lain. Itu adalah cara yang lebih bijak menurut saya. Ya, jadi artinya kalau bicara masalah kerugian, yang pasti nama baik, harga diri, kan begitu. Ya, masih baru itu. Tapi kalau misalnya kemudian ini tidak diklarifikasi, bahkan terus menjadi panjang, mungkin ada kerugian-kerugian materi, karena akhirnya itu akan membawa dampak kepada pekerjaan-pekerjaan Mbak Rara yang hari ini sudah berjalan, bisa kemudian dihentikan kontraknya, dan kemudian juga bisa ada orang yang berniat untuk mengontrak, jadi memikirkan untuk mengontrak dia lagi. Jadi ini kan kerugian-kerugian yang mungkin akan bisa timbul. Jadi sebelum itu terjadi, kenapa sih kita artinya harus menyebut seorang gitu loh? Karena banyak contoh, misalnya seperti di tayangan di luar negeri itu, pesulap yang pakai topeng misalnya, dia melakukan trik-trik sulap yang lazim, yang umum dilakukan oleh pesulap-pesulap yang ada di dunia ini. Kemudian setelah itu ada sesi bagaimana trik sulap tersebut dia buka, tapi kan tidak sebut nama, tapi kan tidak sebut identitas. Orang teredukasi juga, oh ternyata trik sulap yang seperti itu ini dibaliknya itu, kan begitu ya, behind the scene-nya seperti ini lah. Artinya banyak cara kok. Ya, jadi itu yang mungkin sangat disayangkan oleh klien kami, sehingga akhirnya dia perlu merasa untuk minta klarifikasi dan kemudian menggunakan hak jawab dan meminta agar Marcel melakukan permintaan maaf karena sudah menyatakan dia stand up komedi. Karena apa yang dia lakukan di sana bukan untuk stand up komedi, tapi untuk melakukan seperti apa yang dia ditugaskan oleh orang yang mempekerjakan dia. Oke Bang, dengan jelas juga Marcel menolak untuk meminta maaf Bang, jadi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak akan dilakukan upaya hukum, cuma tidak bisa kami sampaikan karena kan itu kan masih suatu rahasia. Ya, nanti pada waktunya pasti teman-teman media pasti akan tahu upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh Mbak Rara. Ya, tidak terlambat kok untuk mengetahuinya kemudian setelah upaya hukum itu dilakukan. Ya, jadi kita nggak mau so force gitu misalnya ya. Oh, kita akan begini, kita nggak mau. Yang penting sekarang Mbak Rara lagi mempersiapkan suatu langkah ketika memang permintaan maafnya yang dikatakan 3 kali 24 jam tidak dilakukan, ya mungkin kita akan segera
meminta meminta Mbak Rara itu adalah langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Kita sudah kasih beberapa opsi, tinggal dia memilih opsi ini aja yang dijalankan, ya kita tinggal jalankan saja gitu. Salah satu yang akan melaporkan dengan segera perihal artinya begini, kalau masalah melaporkan itu makanya kita akan lebih kaji lagi. Kan kita juga sudah tahu dari teman-teman media banyak juga nih orang-orang yang persatuan perdukunan, entah apapun yang orang-orang yang merasa dirugikan kan sudah lapor nih. Ya, laporan itu aja kita belum tahu nih bagaimana prosesnya. Ya. Jadi kita lagi memperhitungkan segala sesuatunya agar ada suatu upaya hukum yang efisien dan efektif. Karena kalau nanti hanya menambah-nambah laporan dan kemudian tetap tidak diproses atau lambat prosesnya, ini akan membuat sesuatu yang tidak baik ya. Karena itu akan membuat si Marcel berpikir tuh nggak ada proses apapun sampai hari pemanggilan juga nggak ada sampai hari ini. Dan kemudian beritanya hilang. Jadi ini yang saya sampaikan ke Mbak Rara, kita harus benar-benar memikirkan mana langkah hukum yang efektif dan tujuannya untuk apa. Karena banyak orang juga yang bertanya, apakah lapor bang atau ini. Nah, kalau laporan hanya sekedar untuk dapat liputan, datang untuk melapor buat apa? Karena kami melakukan upaya hukum itu bukan untuk mendapatkan liputan, tapi agar kepentingan hukum klien kami dapat diperjuangkan. Oke, cukup. Saya belajar di Sarah. Saya juga menang. Ada lagi kasus yang lain udah ketemu, udah sering makan juga pernah ketemu ngobrol ya gitu. Kayaknya mungkin kali karena penyampaian dari si pesulap merah itu ada Mecut name. Itu kan dulu kan karena saya bilang di pelet katanya mau ya. sampai siapa tuh Bang apa tuh? aku nggak tahu. Aduh. Iya Bang itu ya, senior yang punya bintang yang punya Cek dan Ricek. Ilham Bintang. Telepon kan dia USA. Apa-apaan ini? Iya. Kenapa klien saya seperti itu gitu loh. Memang kalau dukun-dukun nggak ada undang-undang ya? Nah, karena pembuktiannya susah. Caranya si Marcel buka-buka tuh apa, membuktikan bahwa dukun ini salah? Apa buktinya? Apa buktinya? Bicara logika. Iya sih. Iya, menurut Bang Minola, kalau memang undang-undang perdukunan nggak ada, meskipun di masa perdukunan, lalu Jadi nggak ada dukun dong. bener.